Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari, NPM 1901070014 dari Prodi Tadris IPS kelas B, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan memaparkan proposal kewirausahaan saya yang berjudul Mini Cafe. Tujuan saya membuat proposal ini yaitu yang pertama, sebagai syarat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua itu sebagai inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha, melatih mahasiswa agar berwirausaha dengan baik. Dan yang terakhir itu menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya yaitu untuk membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Dan selanjutnya adalah dapat membantu menambahkan inisiatif wirausaha untuk membuka usaha dan dapat membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha tersebut. Selanjutnya yaitu adalah profil usaha. Nama usaha ini yaitu Mini Cafe, jenis usahanya yaitu kuliner yang beralamatkan di Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Sedikit penjelasan mengenai usaha ini, yaitu di mana saya berpikir ingin mengangkat konsep usaha tentang Mini Cafe, di mana karena para orang-orang itu identik menyukai tempat-tempat yang baru, dengan segala konsep yang baru dan pandangan yang baru. Namun selain tempat yang baru, untuk menu makanan dan minuman yang akan disediakan di dalam Mini Cafe juga harus mengutamakan kualitas, harga, dan rasa. Jadi harus pintar-pintar dalam memilih menu dan perincian mengenai modal usahanya. Yang selanjutnya itu dapat menghias atau menata ruang Mini Cafe juga akan berpengaruh penting mengenai daya tarik pada orang. Mini Cafe dapat dibuat semenarik mungkin, semisal dengan rumah yang luas itu dapat membuka Mini Cafe di halaman depan rumah, apabila halaman rumahnya itu luas. Makanan sendiri yang akan disediakan dengan usaha yang baru itu ada dapat makanan pada awal itu saya membuka makanan yaitu bisa seperti seblak, aneka jajanan yang terbuat dari mie instan yang diolah, bisa diolah jadi apapun, kentang goreng, telur gulung, salad buah, bakso bakar, sosis bakar, dan untuk minumannya sendiri itu bisa air mineral, green tea, Thai tea, cappuccino, pop ice, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya adalah estimasi modal, di mana estimasi modal ini mengenai hal apakah usaha tersebut itu untung atau rugi. Berikut saya rincikan penjelasannya, yaitu untuk tempat Mini Cafe sendiri itu sudah di halaman rumah sendiri, jadi lebih hemat biaya. Untuk hiasan dinding atau stiker itu biasanya dipakai per meter. Terus yang selanjutnya itu ada perlengkapan kursi, meja, lampu tumbler, aksesoris, dan aksesoris lainnya. Peralatan masak itu bisa menggunakan peralatan masak yang ada di rumah. Apabila kurang, bisa membeli dengan harga yang sedikit miring, mencari harga yang sedikit miring. Terus yang selanjutnya untuk bahan makanan itu untuk awal stoknya tidak usah terlalu banyak, itu saya menyetok sedikit saja dengan rincian itu menyetok untuk 1 bulan, cukup untuk 1 bulan ke depan. Untuk estimasi modal yaitu untuk awal Mini Cafe itu diperkirakan ada sekitar 2.600.000. Untuk draft makanan sendiri dengan harga paling mahal itu saya beri harga 10.000. Untuk minuman itu juga sama saja, paling mahal itu 10.000. Di mana estimasi modal itu 2.600.000 dan pendapatan per bulan paling kecil saya target itu 4.500.000. Jadi keuntungan per bulan dari Mini Cafe yaitu sebesar 1.900.000 rupiah. Selanjutnya adalah pengelolaan usaha, di mana struktur organisasi usaha Mini Cafe itu yang pertama ada pemilik usaha, kasir atau sekretaris, terus yang selanjutnya ada juru masak dan ada pelayan. Beberapa tahap prosedur perekrutan tenaga kerja. Dalam prosedur perekrutan tenaga kerja Mini Cafe itu terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang karyawan yang akan bekerja di Mini Cafe. Yang pertama itu harus disiplin dan cekatan, jujur dan bertanggung jawab, suka hidup dengan kebersihan, rajin bekerja, selalu semangat dan pantang menyerah, mempunyai hobi memasak khusus untuk yang juru masak. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pemasaran produk, di mana yang pertama adalah menu dan cita rasa itu harus kreasi dan yang pasti harus unik. Konsep tempat mini harus dapat unik, klasik, estetik, dan menarik untuk dilihat para pembeli. Memanfaatkan media sosial yang ada untuk digunakan dalam mempromosikan produk yang disediakan. Selalu ramah dengan konsumen dan murah senyum.
Yang selanjutnya adalah strategi usaha, yaitu memberikan pelayanan dan fasilitas berupa alat musik yang bisa menjernihkan pikiran, wifi atau hotspot, dan interior yang membuat pengunjung merasa nyaman dan menjadikan diferensiasi sebagai strategi utama usaha. Yaitu keunikan mengenai usaha, yaitu memberikan pelayanan yang baik dengan penuh keramahan, sehingga membuat pelanggan itu akan terus terasa nyaman dan membuat pelanggan selalu ingin kembali ke mini cafe tersebut. Yang selanjutnya adalah kelemahan, di mana bahan baku ini tidak bisa tahan lama, produk mudah ditiru, harga bahan baku tidak stabil, faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha. Jadi harus pintar-pintar dalam memilih tempat membuka usaha. Belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim. Selanjutnya, atau yang terakhir itu adalah mengenai ancaman. Yang pertama itu muncul produk baru yang lebih unggul, kenaikan harga bahan baku karena terbatas, adanya kompetitor yang lebih dikenal oleh masyarakat, pesaing tidak sehat, dan adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah. Dan yang terakhir itu adalah mengenai harapan, di mana usaha yang direncanakan itu diharapkan dapat menjadi salah satu usaha kuliner yang berkualitas, di mana yang dapat berpengaruh dengan sesuatu keuntungan yang tinggi, sehingga dapat menambah berbagai macam varian makanan dan minuman. Harapan lain adalah mini cafe ini dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang sedang bingung mencari pekerjaan. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi tempat menambah pengetahuan mengenai sebuah kewirausahaan atau berwirausaha dalam kehidupan nyata. Cukup sekian materi pemaparan dari proposal kewirausahaan saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.